Gimana caranya sebuah perusahaan insurance, seorang agent insurance bisa mendapatkan prospek dari social media. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Oke, so saya lagi ngetes sebenarnya dengan konten baru. Ini perdana sih. Saya pengen eksperimen aja sih. Ceritanya adalah kalau Anda ngikutin saya dari dulu, bangun Tribelio dan sebagainya, itu rasanya ya teman-teman, kalau ada di tempat saya, rasanya itu kayak orang jualan sepeda, tapi yang beli itu nggak tahu caranya naik sepeda. Jadi saya harus jualan sepeda sambil ngajarin orang naik sepeda gitu. Which is buat saya ya fun juga sih. Artinya adalah peluang di Indonesia cukup besar banget. Nah, sekarang di sesi kali ini, kalau Anda tadi nonton atau lihat postingan saya pengen sharing gimana caranya sebuah perusahaan insurance, seorang agent insurance bisa mendapatkan prospek dari social media. Saya pengen sharing lebih detail, bukan cuma teorinya aja. Ya, jadi lebih detail itu gimana sih strateginya. Nah, kalau Anda bukan insurance, nggak apa-apa, stay aja. Karena ini sama, cara mikirnya sama. Cuman saya kasih contoh insurance. Nanti video berikutnya saya kasih contoh tempat fitness misalkan, gym. Nextnya saya kasih contoh yang lain. Jadi memang supaya Anda belajar banyak, dan Anda jadi kayak ngerti, oh mikirnya begini toh dengan banyaknya case tadi. Suaranya duluan baru gerakannya nyusul. Iya, oke ya. Oke. Alright, so jadi gini. Saya mau kasih sharing dulu ini deh. Saya enaknya dari mana ya? Saya akan berusaha supaya Anda itu bisa mengerti semudah mungkin gitu. Oke. So, saya coba begini deh. Nah, gini deh. Oke, so strateginya itu basicnya tetap sama, teman-teman. Strateginya itu always kayak begini. Jadi ini butuh Anda pahamin terlebih dahulu. Ya, jadi di kiri ini ada social media. Nah, dari social media kita menggunakan namanya landing page. Kemudian dari landing page kita minta orang masukin nama, email, dan nomor telepon, WA. Kemudian kita memiliki namanya list building. Kemudian di sini kita bisa melakukan namanya email marketing, broadcast, dan yang lain-lain. Kalau perlu ada community di sini. Nah, ini ada community. Jadi urutannya seperti ini. Apakah perlu sampai community? Kadang nggak perlu sampai community. Misalkan Anda jualan F&B gitu. Perlu community nggak? Enggak sih, nggak perlu juga sih. Tapi kalau Anda jualan insurance, perlu nggak community? Ya bisa aja kalau Anda mau ngajarin orang tentang financial planning misalnya. Nah, yang menjadi kendala adalah, saya selalu cerita, ini kan urutannya, pahami dulu ya, urutannya selalu social media, orang diminta memasukkan sesuatu, kemudian supaya kita bisa mengedukasi mereka. Ini urutannya kayak gini. Jadi jangan DM kayak, ada waktu nggak ketemuan yuk peluang bisnis. Itu udah basi banget. Saya tadi digituin soalnya. Dan males banget gitu ya. Jadi saya bilang, ditanya gini, Dan ada peluang bisnis nih, boleh nggak aku share? Saya bilang langsung, saya nggak mencari peluang bisnis nih, saya lagi gedein Tribelio, saya gituin. Ya, jadi nggak menarik banget kalau Anda jemput kayak begitu, kasar gitu kan. Nah, ini lebih halus adalah Anda create konten. Nah, sekarang, social media sebenarnya adalah sebuah, istilahnya adalah Anda mencari orang di Instagram, atau apapun ya, YouTube boleh, TikTok boleh, di mana di sebuah platform ini, penggunanya itu ada jutaan. Instagram itu ada sekitar 93 juta pengguna Instagram. Oke. Jadi yang Anda lakukan sebenarnya adalah Anda create konten dengan tujuan orang-orang yang tertarik dengan konten Anda nge-follow. Iya kan? Tapi follow bukan berarti prospek. Nah, sekarang gimana caranya mengubah follower ini jadi prospek? Ada caranya, teman-teman. Sekarang gini ya. Misalkan saya tulis begini nih. Ini follower di sini nih, follower. Gimana caranya mengubah jadi prospek? Karena beda. Follow itu cuman kalau orang suka dengan topik Anda. Ya, jadi ini adalah suka dengan topik Anda. Tapi kalau prospek itu siap dijualin, siap ke next action. Gini. Oke. Nah, kita mau mengubah orang yang cuman interested sama topik, cuman pengen lihat-lihat aja, menjadi prospek. Ini kalau di dunia offline, dunia offline, itu window shopping.
Ya, tahu ya teman-teman ya window shopping. Apa window shopping coba? Tahu ya? Apa window shopping? Bener ya nulisnya? Tahu ya window shopping ya? Ini namanya window shopping. Yang ini itu sudah masuk ke toko, masuk toko dan ngobrol. Nah, gini, ngobrol atau pegang-pegang barangnya. Sekarang kan Anda mau mengubah orang yang window shopping, yang di depan tuh, yang cuman di depan toko lagi lihat-lihat, kemudian cuman ya lewat-lewat sebentar gitu kan. Kan selalu ada mbak-mbak di depan yang kayak, boleh Kak masuk Kak, lihat-lihat Kak, cari apa Kak, kan gitu kan. Supaya ini masuk ke sini kan, goalnya. Sampai sini nangkep ya teman-teman ya. Di dunia offline tuh modelnya kayak gitu, window shopping, lihat-lihat. Kalau Anda nggak terlalu interested kan nggak masuk ya. Begitu Anda ditawarin, terus ada yang menarik tuh, Anda masuk tuh. Nah, itu yang disebut dengan tadi. Ini, yang disebut dengan ini. Dari sini, dari follower, memasukkan ini, itu prosesnya di situ. Jadi, supaya Anda paham aja, ini prosesnya ke sini. Jadi, masuk toko ngobrol itu namanya sudah siap ke next action atau prospek. Nah, sekarang, saya mau cerita dulu sekarang. Sekarang ini, kemarin saya sempat membaca, ada orang yang jualan custom jas gitu. Jadi baju, jas mahal ya. Baju yang harga, ini di luar by the way. Yang harganya kayak 20 juta gitu. You know, kalau cewek gaun ya, kalau cowok pakai jas gitu. Pakai jas, you know, harganya 20 juta. Apakah target marketnya semua orang? Enggak dong. Enggak dong. Emang targetnya semua orang? Enggak dong. Kalau saya begini kan saya nggak suka pakai jas ya, saya nggak akan beli jas gitu kan. Nah, kemudian gimana caranya mengubah orang yang follow, yang suka, yang follow, yang tadi yang follow doang, menjadi prospek. Caranya gimana? Nah, menarik caranya. Si orang ini, si toko ini, dia membagikan ini loh, cufflink, tahu ya? Kancing yang ada di jas itu loh, kancing yang ada di jas, yang ada di baju itu, dia membagikan itu secara gratis. Nah, sekarang bayangkan teman-teman. Siapa orang yang mengambil, ngeklaim itu secara gratis? Hanya orang-orang yang sering pakai baju lengan panjang dan pakai jas, dia akan ngeklaim itu gratis. Kalau saya nih, senengannya pakai kaos kayak begini, saya dikasih itu, buat apa saya ngeklaim itu? Paham ya konsepnya ya? Jadi orang yang follow banyak, tapi begitu ditawarin, ini gratis cufflink, maka dia yang mendownload atau mengambil cufflinknya tadi, ngisi nama, alamat untuk dikirimin kancingnya tadi, hanya orang-orang yang biasa pakai cufflink, pakai kancing di bajunya. Nah, orang-orang itu, of course, adalah prospek terbaik untuk dijualin baju jas. Tapi kalau cuma follower, itu belum tentu mereka target market yang sesuai. Jadi remember, follower belum tentu prospek yang tepat. Jadi jangan bilang bahwa saya follower sekian gitu kan. Anda insurance lah, apapun lah, terserah. Anda toko handphone lah, Anda toko skincare lah. Belum tentu follower Anda itu adalah target market atau prospek yang siap dijualin. Ya, jadi orang yang cuma window shopping itu tidak siap dijualin. Ketika mereka masuk, mereka lebih siap dijualin. Itu dulu mindsetnya. Berarti di sini, Anda harus mencari tahu nih, apa cufflink tadi yang cocok dikasih ke orang, sehingga Anda tahu ketika orang mengambil cufflinknya tadi, kancingnya tadi, dia adalah orang yang tepat. Jadi Anda harus menemukan cufflinknya tadi. Apa yang jadi cufflinknya? Nah, sekarang kita ngomong masuk ke insurance. Saya tadi sempat browsing gitu ya. Insurance, in general aja ya. Insurance ada banyak macam, saya ngomongnya in general aja, pada umumnya gitu. Nah, pada umumnya orang-orang yang ngambil insurance adalah orang yang punya mindset seperti apa sih? Mereka lagi mengatur keuangan, mereka lagi mengatur resiko, ya kan? Kita ngomongnya risiko kan, kalau ada apa-apa, kalau ada risiko itu di cover, kan gitu ya. Ini in general aja, by the way. Nah, berarti Anda harus tahu nih, kira-kira orang yang tertarik dengan insurance, yang bisa diprospek dengan insurance, adalah orang yang apa nih? Ayo dipikirin dulu nih, ini PR dipikirin dulu, oke? Dipikirin dulu. Saya lanjut cerita yang lain. Saya punya, misalkan contoh, saya punya bisnis wedding organizer, WO ya, bantuin orang ngatur wedding gitu. Klien saya adalah orang-orang yang mau menikah, nggak tahu tahun depan, tahun ini, pokoknya orang mau menikah. Follower saya ada 5.000 sampai 10.000, 5.000 lah ya di Instagram saya. Nah, gimana caranya untuk membuat mereka window shopper tadi menjadi prospek? Gimana caranya Anda tahu dari follower 5.000 siapa orang yang tepat untuk Anda prospek wedding organizer?
Kira-kira gimana? Nah, ada dua nih. Ini cara mikirnya kayak gini, teman-teman. Mau di industri apa aja nanti bisa, ya, bisa. Oke, simple. Anda bisa memberikan yang tadi cufflinknya itu ya, yang tadi kancingnya itu ya, yang buat jas tadi. Kalau untuk orang yang wedding organizer, bentuknya Anda bisa memberikan namanya wedding preparation checklist. Sebentar ya, saya coba cari di sini. Ketemu nggak ya? Sebentar, saya ganti. Nah, sebentar ya, saya ketik dulu di sini. Wedding preparation list. Nah, free wedding planning checklist. Jadi sebentar, saya lepas aja ini supaya lebih kelihatan. Oke. Nah, saya ngetik ini, wedding preparation list gitu. Free wedding planning checklist. Nah, ini teman-teman caranya itu kayak gini sebenarnya. Jadi kalau saya klik di sini, nah ini. Wedding planning checklist. Whether you are couple, months away, or year from your big day, plan each stage with confidence. Get the PDF. So if I click here, lihat nih, apa yang dilakukan? Masukkan email address. Exactly kan? Di luar tuh ngelakuinnya kayak begini teman-teman. Kalau di sini gimana? Nggak ngerti, ya kan? Kalau nggak paham. Ini kalau di luar tuh ngelakuinnya kayak gini. Jadi sebenarnya simple banget caranya. Orang yang mendownload ini, follower yang mendownload ini, artinya apa? Siap menikah, ya kan? Orang yang mendownload wedding planning checklist itu siap menikah. Kalau Anda cuma suka, tapi nggak siap menikah, buat apa Anda download planning checklist? Ya kan? Ini kan ada kurang segini checklistnya apa aja. Ini kurang segini, ini buat di-download nih, ini kan nggak bisa di-download nih. Nah, ini kan ada checklistnya kayak begini nih. Nah, ini kalau mau download, masukkan email, get the PDF, gitu. Nangkap ya konsepnya ya teman-teman ya. Follower itu window shopper. Nah, dari window shopper, gimana caranya mengubah jadi prospek? Siapa di antara window shopper atau follower Anda yang dia itu sebenarnya siap-siap mau menikah? Kan Anda harus nyari nih. Gimana caranya mengayak mereka, istilahnya memfilter mereka. Nah, Anda membuat yang namanya wedding planning checklist, sehingga ketika mereka memasukkan email, yang masukin email kan jelas orang-orang yang suka atau prepare atau mempersiapkan pernikahan. Jadi Anda langsung ketemu, oh ini loh prospek saya. Nangkap teman-teman? Hopefully paham ya di sini ya. Jadi Anda mesti mikirin nih, dari follower saya, anggaplah mereka cuma video shopper. Jadi follower Anda ada berapapun, ada 1.000, ada 2.000, 5.000, 10.000. Follower Anda itu adalah video shopper. Gimana caranya untuk mengubah mereka jadi prospek, masuk toko. Nah, itu tadi, pancingan apa membuat mereka masuk toko, gitu. Sekarang, balik lagi ke insurance. Kalau insurance, berarti gimana tuh? Think about this. Sekarang, kalau insurance, oke, banyak orang di luar sana, milenial. Anda bilang target market saya milenial. Enggak. Target market Anda bukan milenial. Ya, jadi kalau ada video shopper sama orang yang masuk toko, target market Anda adalah Anda mesti ngomong sama yang masuk toko. Yang di luar jangan di ini, yang di luar diajak masuk toko. Setelah masuk toko, Anda prospek, ini produknya. Boleh dipegang, boleh dicium gitu. Nangkep? Ya kan? Berarti gimana caranya memprospek orang supaya dari luar window shopping masuk ke toko. Nah, bener, kasih gift buat mancing ke toko. Tapi giftnya apa nih? Giftnya ini yang jadi penting. Karena kalau misalkan ya, Anda WO tadi, wedding organizer. Tadi kan simpel ya, Anda kasih checklist gitu. Anda kasih checklist untuk persiapan menikah. Oh, of course, yang mendownload lagi siap-siap menikah. Tapi kalau Anda cuma kasih kayak apa ya? Voucher apa gitu, yang random banget gitu. Voucher apa gitu untuk dapetin listnya. Pokok masuk aja, atau giveaway atau apapun itu. Yang masuk banyak, tapi bukan prospek masalahnya. Ya kan? Anda bayangin aja kalau misalkan tiba-tiba dikasih, let's say di dalam toko baju gitu ya. Terus dikasih tiba-tiba minyak goreng murah gitu. Minyak goreng murah atau sale minyak goreng gitu. Mungkin yang masuk banyak banget kan. Yang ngambil, yang ngeklaim. Tapi apakah itu prospek untuk dijualin baju tadi, jas atau apapun itu? Kebayang ya? Jadi kalau Anda tiba-tiba jualan Indomie, harga diskon 50%. Masuk semua tuh orang masuk ke toko jas Anda untuk rebutan itu. Giveaway kita ngomongnya. Tapi problemnya adalah orang yang masuk tadi ada tawarin jas harga 20 juta misalnya, itu gak akan convert. Jadi kayaknya follower saya naik kenceng nih. Begitu kita jualan kok gak convert, kenapa? Ya iyalah, lu giveaway mulu, giveaway-nya gak nyambung lagi.
Ya kan? Kalau giveaway-nya kafling tadi kan nyambung ya. Alright, so mulai paham ya teman-teman ya. Sekarang kita ngomong ke financial planning. Oke, jasa review keuangan boleh. Problemnya adalah ini orang supaya masuk dulu nih. Oke, supaya masuk dulu. Kalau Anda pakai jasa review keuangan untuk masuk begitu, bisa iya, takut saya adalah terlalu rame. Anda bisa kewalahan. Tapi boleh, itu good, itu very good, itu very good. Kalau saya akan mundur sedikit ya, yang bisa Anda dapat prospek banyak, tapi Anda nggak habis waktu. Contoh begini, saya balikin lagi ya. Anda ngajarin, ini saya udah buka nih. Anda ngajarin orang untuk personal monthly budget, bikin spreadsheet kayak begini. Oke, bikin spreadsheet kayak begini. Anda bikin sendiri lah ya, Anda sebagai orang insurance belajar lah ya. Tentang financial kan kayak begini. Anda bikin kayak begini, terus ngaturnya gimana supaya orang itu bisa punya tabungan. Orang bisa punya buat vacation misalkan. Buat apapun itu. Jadi tergantung gimana Anda angle-nya. Tapi ini, by the way teman-teman, Anda pakai Google Sheet aja. Ini kan Google Sheet nih. Saya punya ini di browsing juga banyak kok personal budget spreadsheet kayak begini. Jadi ngatur budget itu gimana sih? Terutama untuk cadangan untuk misalkan biaya anak sekolah, dana pendidikan. Kan gitu ya ngomongnya ya. Nah, Anda kasih begini secara gratis kalau mereka masukin nama dan email. Nanggap? Nah, dari sini orang biasanya akan kesulitan nih, kayak begini nih. Wah, banyak juga ya. Anda tawarin habis itu, Anda kontak mereka, Anda boleh email mereka, nawarinya apa? Tawarinya adalah, mau nggak saya review financial planning Anda? Book a calendar. Jadi book ketemuan. Nah, boleh jualan insurance setelah ketemuan, setelah di-book. Kalau tips menghindari salah beli asuransi, itu orang yang sudah niat beli asuransi. Tapi kalau kita mau meng-grab market yang luas, mereka nggak mikir asuransi loh. Ya kan? Itu, Bro Marcel. Jadi be careful-nya di situ. Jadi kalau saya akan melakukan yang general dulu, tapi mengkualifikasi orang yang cocok kalau ditawarin asuransi itu yang mana ya? Gitu. Oh, kalau dia lagi ngatur keuangan nih, ngatur keuangan semuanya, kalau dia orang yang ngatur keuangan, dikit lagi dia pasti beli asuransi, kalau belum punya. Nangkap ya, di situ. Bikin checklist biaya persiapan sekolah anak misalnya, cocok niche finance. Iya, tapi agak lebar. Tapi boleh, insurance boleh. Checklist biaya persiapan anak, boleh. Nah, sekarang berarti di sini Anda harus tahu dulu siapa target market Anda. Ya, siapa target market Anda. Nah, dari situ baru Anda desain yang tadi. Apa sih umpannya? Kita nyebutnya sebenarnya teman-teman, nyebutnya namanya lead magnet. Ya, kafling lah yang tadi. Ya, itu namanya lead magnet. Jadi lead itu adalah prospek, bahasa Inggrisnya prospek itu lead. Kemudian magnet, ya magnet prospek gitu. Supaya mereka dari window shopper tuh masuk. Nah, dari sini, saya mau kasih lihat lagi nih. Sebentar ya. Saya tadi maunya live di YouTube, cuman ternyata nggak bisa di YouTube. Sebentar, gini bisa nggak ya? Nah, gini lebih enak kali ya. Oke, so sekarang strateginya simple. Anda pakai Instagram kan? Anda pakai Instagram. Cara dapetin prospek nih sekarang teman-teman. Ingat, follower ini adalah window shopper. Ya, ini window shopper. Anda mesti menyaring dari sini yang mau Anda prospek gitu. Nah, konten tetap kayak tadi insurance misalnya, konten tetap di sini. Punya William bagus banget ya, teman-teman kalau punya Anda lihat punyanya William ya, it's William ya. Ini bagus banget buat saya karena ini orang video shopping aja udah suka gitu. Lihat nih. Ya, jadi clear banget. Orang window shopping aja sudah kepengen masuk gitu loh. Jadi gimana caranya Anda membuat konten di sini yang orang window shopper jadi kepengen masuk. Kepengen masuk artinya apa? Dia bisa ngeklik di sini. Free webinar mendapatkan, nah kayak gini. Ini diklik. Udah, that's it. Masukin nama dan email. Ini masuk di prospek abis itu. Ya, jadi flow-nya kayak gitu. Leads-nya langsung rucut banget, gak masalah. Bener. Yang penting konversinya bagus nanti. Kalau terlalu lebar, percuma dapat 1000 list misalkan, tapi dijualin 0. Itu sayang banget. Mending dapat 50, tapi dijualin separuh closing. Ya. Nah, sekarang dari sini, gimana caranya bikin ini? Gampang. Anda buka kayak gini aja. Ini try value page ya. Anda tinggal sign up gratis. Saya pakai login.
Nah, saya pakai kayak begini. Ini contoh ya, saya bener-bener kasih contoh cepet aja ya. Bener-bener cepet aja ya. Ini saya create landing page, namanya adalah, let's say tadi, personal finance. 1 gitu ya. Personal finance 1. Saya ngomongnya di sini personal finance 1. Misalnya gitu aja ya. Biar Anda bisa lihat cepat aja. Saya klik ini, 0, saya start design. Saya cuma bilang apa di sini? Saya cuma bilang misalkan, ini ya lihat ya teman-teman, ini kan kosong ya. Halaman ini kan kosong ya. Anda cuma add komponen di sini aja. Anda cuma lihat add komponen di sini aja, kemudian masukkan misalkan teks gitu. Teks. Saya cuma bilang apa? Misalkan masukkan nama dan email untuk mendapatkan personal budget template. Misalnya, ini contoh aja. That's it ya teman-teman, gini aja. Anda mau kasih gambar juga boleh, mau kasih image boleh. Saya biar cepet aja. Saya masukin lagi di sini sign up form. Di sini, misalkan. Atau yang tadi ditaruh sini aja ya. Download budgeting template misalkan ini contoh aja gitu. Saya tulis masukkan email dan nama untuk download sekarang. That's it. Udah cukup. Kemudian tag-nya ini jangan lupa diisi ya, ini harus ingat diisi. Misalkan personal finance. That's it. Udah selesai. Yang atas saya hapus aja. Jadi benar-benar cuma ini doang. Kalau Anda di atasnya mau kasih image, terserah, nggak ada masalah. Oke? Publish. Kita publish. Nah ini udah jadi sebenarnya. Tribelio page, personal finance 1. Anda bahkan sekarang buka juga bisa. Tapi bukan ini, maksud saya belum selesai. Terus kalau orang sudah masukin nama dan email, gimana dong, Den? Oke. Sekarang gini, teman-teman. Saya balik lagi ke sini. Saya bikin ini, create landing page kedua, namanya personal finance 2. Oke, contoh ya, personal finance 2. Di sini saya bilang personal finance 2. Oke. Ini ngecekin sebentar. Oke, create. Kita create dari 0 lagi. Start design. Nah, Anda cukup tambahin gini aja. 1, teks. Ya, ini teks. Let's say teksnya download template Anda di sini. Misalnya gitu ya. Download template Anda atau dengan klik tombol di bawah ini. That's it. Udah selesai. Gini doang. Saya bold. Udah selesai. Kemudian saya kasih di bawahnya, saya kasih button, tombol. Oke. Set buttonnya tulisannya adalah download di sini. Gitu. URL-nya apa? Yang tadi, guys. Yang ini. Ini saya bisa share. Misalkan ini saya share nih. Lihat ya, di sini restrictions to anyone with the link. Viewer, oke, copy link. Nah, saya tinggal ambil aja ini. Jadi ini selesai, ini taruh sini, download di sini, URL-nya ini. Masukin ini. Udah, done. Selesai. Lihat ya, publish. Jadi, modelnya kayak gini. Ini sederhana ya, teman-teman. Nanti didesain sendiri terserah. Oke, kalau ini diklik, apa yang terjadi? Akan ngebuka tadi. Oke. So, dari sini kita balik lagi ke sini sekarang. Ini saya hapus dulu. Nah, kita balik lagi yang tadi. Yang personal finance 1, kita edit. Orang kalau masukin ini tadi, orang kalau masukin nama dan email, kita mau masukin ke halaman yang kedua. Berarti di sini ada tulisan nih. Di sini ada tulisan ya, directed to URL link atau directed to URL link yang tadi dimasukin, yang page kedua, https://tribelio.page/personal finance 2. Jadi maksudnya apa? Kalau orang ngisi ini, diklik akan buka yang kedua tadi. Jadi ini dipublish.
Oke, selesai. Nah, sekarang link ini teman-teman, link ini saya tutup deh. Ini bisa saya masukin ke Instagram begini. Saya masukin sehingga kalau orang ngeklik di sini akan ngebuka yang tadi ini, ya kan? Akan ngebuka ini nih. Kemudian kalau misalkan saya masukkan email dennysantoso@gmail.com misalkan, kemudian nama Denny misalkan kayak gini, and then saya klik subscribe, yang terjadi adalah muncul nih halaman ini. Oke, muncul halaman ini, download di sini, saya klik, muncul nih di sini. Selesai, Anda dapat database. Anda tinggal nawarin kan personal monthly budget. Klik di sini. That's it guys, sesimpel ini. Jadi kayak ini berapa? 5 menit? 10 menit? Ya, tambahin ya. Nanti ditambahin desain lah. Di sini tambahin desain lah ya, pakai Canva ya, gratis ya. Sesederhana ini teman-teman. That's it. Nah, dari sini berarti sekarang permainannya adalah di Instagram dong. Instagram dong. Nah, jadi mikirnya adalah, tadi udah bener ya. Apa yang harus ditawarkan Anda, apa yang harus Anda tawarkan sehingga orang mau dari window shopper masuk ke situ. Nah, sekarang apa yang Anda harus posting di sini supaya orang mau ngeklik? Ya kan? Kalau di sini postingannya nggak jelas, terus nggak ada yang ngeklik, ya wajar dong. Gitu. Orang sudah masuk nama dan email saat offering tidak ada feedback, terus gimana? Dicek apakah orang masukin nama dan email tadi itu pas dengan mindsetnya. Jadi yang mesti diperhatikan teman-teman, itu sebenarnya adalah mindsetnya. Jadi ketika dia masukin nama dan email, mindsetnya dia itu apa? Jangan tiba-tiba kalau masukin berarti mau. Enggak. Kalau Anda ngasih giveaway random, kayak tadi saya bilang tadi, Anda jualan jas nih, harga 20 juta jasnya, custom mesti dijahitin dulu 3 bulan begitu. Tapi tiba-tiba Anda bilang ada giveaway, harga minyak diskon tinggal 25%. Kan masuk banyak itu. Tapi kan bukan target market. Kalau misalnya personal finance-nya berupa Google Form yang butuh data lagi, lalu kita hitungkan budgetnya gimana? Nggak apa-apa. Tapi remember, kalau saya nih, setelah orang masuk kayak tadi, supaya yang masuk banyak. Nah, ketika yang masuk banyak, itu kan mereka masih kayak baru belajar personal finance tuh, Anda kirimin email. Namanya email automation. Jadi setiap hari pertama ngajarin cara budgeting, hari kedua ngajarin cara ngitung apalah, terserah, ngitung pengeluaran, ngitung yang ngekat, yang macam-macam lah, intinya gitu ya. Nah, di akhir, Anda boleh nawarin, maukah saya aja yang ngitungin semuanya? Jadi Anda nggak usah belajar satu-satu kayak begini kan ribet nih. Saya aja yang ngelakuin semuanya. Book konsultasi di nomor ini, gitu. Jadi Anda tiba-tiba dapat orang ngebooking Anda. Nangkep ya ini ya strateginya di sini ya. Jadi dari orang yang cuman window shopper diajak masuk. Anda sudah dapat nih orang-orang yang lagi mau mengatur finansialnya. Tapi orang yang mau mengatur finansialnya belum semuanya tiba-tiba siap untuk ditawarin jasa. Nah, gimana ngefilternya lagi? Anda edukasi pelan-pelan supaya dia ngelakuin. Begitu dia ngelakuin, dia ngerasa kayak kok ribet ya, kok ini ya. Oke, saya bantuin nih. Oke, book konsultasi with me. Nomornya di sini, atau Anda pakai software booking, biasanya ada yang namanya apa? Calendly ya, kalau nggak salah ya. Anda bisa pakai Calendly. Calendly. Yes. Sebentar, Calendly mana tadi? Nah, ini. Anda bisa pakai free online appointment. Nah, ini. Ini, pakai Calendly. Jadi dikasih link Calendly. Di Calendly ini Anda bisa ngeset jam-jam berapa aja Anda kosong, sehingga orang bisa ngebooking jam Anda. Ya, jadi pakai ini. Jadi semuanya udah masuk jadi satu. Database emailnya masuk ke mana? Masuk ke akun Tribelio Anda. Jadi, kalau Anda punya akun Tribelio kayak begini ya, ini akun Tribelio saya ya. Masuknya di sini. Ini ada creator account, and then Tribelio. Oke. Nah, masuk di sini, Anda masuk di audience. Gitu. Nah, ini masuk di audience, Anda masuk di list of audience. Udah, masuk di sini. Nah, di sini. Jadi database-nya kayak begini, oke? Kurang lebih gitu sih. Kalau saya lagi bikin list saya itu bagi-bagiin content creator Black Book gratis ya. Jadi saya dapat ini tag-nya di chapter 1 free gitu. Jadi kan ini banyak banget nih yang ngambil nih kayak gini.
Ini saya lagi ngetes nih. Ini ada yang purchase kan, ini yang purchase, ini yang free, ini yang purchase, ini yang free gitu kan. Saya lagi ngetes nih, apakah dengan ini orang itu mau beli. Jadi nggak ada benar salah. Yang ada adalah Anda ngetes. Saya lagi ngetes saya kasih. Jadi dari buku saya ini, saya ngetes chapter satunya saya kasih gratis. Apakah kalau orang dikasih chapter satunya gratis, dia membaca dan jadi penasaran untuk chapter 2-nya? Itu saya lagi ngetes. Bisa jadi nggak mau. Bisa jadi orang dikasih itu download, tapi nggak dibaca. Kalau nggak dibaca, berarti nggak closing. Kalau nggak closing, saya nggak akan pakai cara yang ini. Saya akan pindah pakai cara yang lain. Jadi ini masih ngetes aja. Nanti tim saya akan melihat bahwa, oh ternyata konversinya cukup rendah ya. Oke, kalau cukup rendah kita ubah. Gitu. Kemungkinan besar lead magnetnya nggak menggugah orang untuk beli offernya. Benar. Jadi gini, saya pernah ya jualan suplemen pembakar lemak, teman-teman. Di awalnya itu, barang yang saya jual murahnya, Tripwire ya istilahnya ya. Saya jualan kaos latihan. Kan mikirnya waktu di awal banget, ini bener-bener kayak saya masih newbie banget kan. Saya jual itu kan lama banget ya. Kalau suplemen saya harganya 300 sampai 600 ribu, maka saya harus jual yang lebih murah. Itu mindset saya dulu banget. Baju kan murah ya, 100 ribu dapat gitu ya. Ternyata mindsetnya salah, karena orang yang beli baju belum tentu mau nurunin berat badan kan. Bisa saja orang beli baju, habis itu ya mereka mau naikin berat badan kok, bukan nurunin berat badan. Jadi nggak nyambung. Nah jadi itu crucial banget. Di buku lead magnet ada, di buku list building ya, di buku list building. Tapi kalau tutorial itu tadi di komunitas saya ada, di Tribe Hackers harusnya ada. Ya, tapi ini video ini saya simpan kok. Jadi Anda tinggal ikutin lagi video ini selesai ya. Tapi nangkep ya teman-teman ya, alurnya itu kayak gitu. Jadi Anda harus mencari sesuatu yang bisa untuk membuat orang itu jadi kayak pengen gitu. Let's say kita ngomongin dokter gigi deh, yang kita nggak digital banget ya, dokter gigi gitu. Anda bisa memberikan apa misalnya? Anda bisa membuat ngebersihin karang gigi yang harganya 500 ribu, diskon 90%. Diskon 90%. Jadi tinggal bayar 50 ribu doang bersihin karang gigi. Orang akan rame banget kan, datang kan ke situ kan. Kayak ke klinik Anda, mereka kan datang tuh. Sambil Anda bersihin, Anda bisa cek gigi mereka. Loh ini lubang, nggak sekalian ditambal. Oh ini kuning, ini nggak sekalian dikasih pemutih. Oh ini apa gingso atau apapun itu, nggak sekalian diratakan, dirapikan, nggak pakai kawat. Nangkep ya? Jadi yang penting adalah Anda bisa ngedatengin orang dulu yang dari luar window shopper masuk jadi prospek. Nah jadi kalau dokter gigi yang follower akun Anda itu baru window shopper. Gimana caranya supaya mereka masuk dan ngicipin gitu. Kayak kalau masuk toko kan dipegang, dicium, dibau begitu. Nah itu yang harus dilakukan. Oke. Kalau misalkan Anda punya klinik skincare, klinik kecantikan, apa yang bisa dilempar ke market? Let's say harganya 1 juta gitu. Terus diskon tinggal 100 ribu. Apa ya? Maybe masker gitu. Masker sambil dimassage begitu. Tapi begitu mereka datang semua karena harganya murah ya, 100 ribu dapat masker, dapat massage begitu. Sambil Anda massage, Anda punya alat tuh di klinik Anda untuk melihat tingkat penuaan dini dari kulit Anda. Gitu. Anda bisa bilang, wah ini kok rasanya udah nggak kenyal ya. Ini kolagennya kurang ya ini ya. Oh ini harus pakai serum ini nih gitu. So itu yang harus dipikirkan. Jadi apa yang bisa Anda lakukan, Anda kasih supaya mereka itu bisa pindah dari window shopper yang cuma lihat aja masuk menjadi prospek. Itu PR-nya di situ. Nah, itu memang butuh kreativitas dan Anda butuh kenal market Anda. Dan butuh ngobrol kayak begini. Jualan bisnis atau kue? Apa? Nggak tahu saya nggak tahu. Anda yang lebih tahu harusnya. Apa kalau bisnis kue? Maybe diskon misalnya. Contoh begini, saya kemarin tuh ngobrol sama restoran. Oke, restoran. F&B gitu. Saya nanya, orang yang datang ini repeat ordernya oke nggak? Oke, saya kenal beberapa tuh bolak-balik. Oke, mereka datang karena apa? Mereka suka sama rasanya. Mereka suka sama rasanya. Jadi apa? Gimana caranya mereka datang lagi? Gimana caranya membawa prospek banyak? Kasih diskon gede pembelian pertama. Gitu. Kasih diskon gede pembelian pertama. Ya, at least mereka nyoba dulu. Kan habis itu repeat tuh. Makanya kalau misalkan kita langganan Netflix, orang udah tahu tuh, Netflix udah tahu tuh, begitu langganan Netflix, orang nggak berhenti. Jadi gimana? Free trial 14 hari pakai Netflix. Nonton terus seru juga ya, lanjut gitu. Nyoba dulu. Jadi apa yang bisa Anda pikirkan di situ? Kalau buat fotografer, Bro Rudy, hai. Kalau buat fotografer, tergantung. Fotografernya itu fotografer apa?
Bro Rudy produk ya. Bro Rudy produk. Saya lagi mikir, kalau produk itu target marketnya siapa ya? Di produk ya. Kalau misalnya ngefek gak ya? Misalnya ya. Orang itu biasanya kalau foto produk, itu produknya ada banyak tuh. Let's say ada 10, ada 20 gitu misalnya. What if dikasih 5 gratis di awal? Jadi biar gini, kalau fotografer ya di kepala saya ya, sebagai orang awam nih Bro Rudy ya. Saya mikirnya simple, kalau saya punya produk, saya akan foto sendiri. Gitu. Gak mau repot-repot ngebayangin saya harus kontak orang untuk difotoin dan sebagainya. Produk and makanan. Oke, good. Nah, maka gimana caranya membuat orang itu tahu step by step-nya. Step by step-nya. Jadi kalau mau booking service dari Rudy Yanuar Fotografi, maka prosesnya itu dikasih tahu secara apa ya? Barrier-nya diturunin. Let's say kasih dulu lah, kasih sampel gratis supaya mereka tahu flow-nya. Harus telepon atau harus WA atau harus ngisi form, kemudian Bro Rudy datang, kemudian proses, itu orang harus ngerasain tuh. Nah, begitu ngerasain itu dan mereka bilang bahwa, oh ternyata gampang kok. Next-nya akan langsung, oke. Jadi di awal banget itu kayak manggil orang untuk motret tuh, oke gak ya? Itunya dulu. Ya, jadi itunya dulu. Itu di barrier itu dihajar dulu. Maka penting banget ya memahami teman-teman orang itu mau nyobanya karena apa. Langsung mulai mikir buat pancingannya. Istilahnya lead magnet. Kalau produk pewangian ruangan, mobil bagaimana ya? Sedangkan ini harus ada tester aroma. Harus ada tester. Kasih tester ini, kasih yang 5 mili atau kasih yang 1 tetes atau apa itu kasih itu. Shipping, free shipping. Di free shipping aja. Let's say bilang gini, misalkan tuh pewangian mobil ya, contoh ya. Oke nggak kalau Anda kasih pewangian itu gratis gitu? Nah, tapi begitu Anda kasih gratis ya, jangan langsung di stop teman-teman. Jangan langsung di stop. Jadi, begitu mereka download something tadi, masukkan nama email dan sebagainya, jangan langsung berhenti, terus Anda shipping. Tapi Anda langsung upsell. Kalau beli 2 hari ini, gratis 1. Gitu. Kalau beli 2, gratis 1. Tapi offer ini nggak ada lagi. Cuman sekarang doang. Jadi mereka yang sudah kayak memasukkan nama dan email tadi dan alamatnya, mereka akan kayak, oke lah ya, beli 2 gratis 1, it's a good bargain lah ya, oke lah ya, diambil gitu. Habis itu dites, tapi tetap dites. Apakah dengan model kayak gitu konversinya jadi bagus atau konversinya jadi jelek? Nah, gitu caranya. Tapi by the way yang saya omongin ini semua dites ya. Bahkan saya aja ngetes nih, dikasih free chapter 1. Oke nggak ya? Gitu. Jadi jangan terlalu kayak edukasi tapi nggak bikin orang tuh pengen gitu. Jadi harus bikin orang itu kontennya harus bikin orang itu untuk masuk. Setelah masuk, apa yang Anda sajikan, apa yang mereka baca, tonton dan sebagainya harus membuat mereka itu kepengen beli. Nah, ini memang kayak puzzle ya, kayak puzzle block begitu. Itu dites. Beri lead magnet, tapi kalau traffic di konten IG-nya rendah, apakah solusi harus pakai boost post lewat ads? Of course, jelas. Tips untuk money changer. Iya, problemnya apa? Siapa target marketnya untuk money changer ya? Orang-orang TKW juga butuh. Orang yang sekolah di luar juga butuh. Nah, itu mesti cari tahu tuh. Gimana caranya Anda tahu orang yang lagi window shopping itu nawarin masuknya itu apa? Saya nggak kepikir. Karena saya nggak pernah bisnis money changer ya. Jadi ini bukan saya bisa semuanya, nggak teman-teman. Anda yang harus nyari nih. Tapi saya ngasih gambaran di sini supaya apa? Supaya Anda dapat gambarannya. Kira-kira kayak begitu. Sebelum kasih penawaran harus paham target market jelas. Dan apa? Step di kepalanya itu apa? Gitu. You're welcome Bro Rudy. Jadi ya tadi itu intinya adalah orang itu kayak mau manggil itu kan kayak hesitant ya, kayak ragu gitu loh, kayak mau manggil itu loh. Tidak semua orang bisa langsung telepon aja panggil kayak, bro gue mau di shooting atau mau di fotoin gitu. Itu problem itu. Nah itu kalau dibuat lebih smooth, dia tahu, dia ngerasain dan gratis misalkan, gratis. Saya kemarin ngobrol sama temen, sama calon yang saya lagi interview gitu ya. Jualannya adalah korden. Menarik loh, korden itu offline, kena hit pandemi, rontok dah. Terus gimana caranya? Interesting. Jawabannya mirip dengan yang saya tadi. Jadi dia itu pakai selebriti untuk mendokumentasikan bahwa bisa beli gorden dari rumah tanpa keluar rumah. Beli gorden tanpa keluar rumah. Karena yang dicari orang adalah takut kan, keluar rumah itu kan takut. Jadi beli gorden tanpa keluar rumah. Nah, barrier di kepala orang itu mereka juga berpikir bahwa caranya gimana ya, ribet banget gak sih dan sebagainya kayak gitu.
Jadi dia meng-hire artis. Artisnya diajak barter. Oke, untuk syuting, mulai dari cara ngundangnya, ngukur gordennya, sampai pemasangan, sampai milih motifnya, di syuting semua oleh artis. Barter, artisnya nggak bayar, barter. Artisnya terkenal gitu, saya lupa kemarin siapa. Nah itu dibuat iklan, kemudian orang itu ya diajak kayak gitu. Booking sekarang, kami akan datang untuk ngukur dan bawa sampel kain ke rumah Anda, gratis. Jadi kalau misalkan nggak beli, pulang nggak bayar. Gitu. Nah, orang kan jadi tahu ya, oh ternyata cuma gitu ya. Datang, mereka udah ada gambarannya. Begitu ada gambarannya, mereka jadi nggak takut lagi. Mereka udah kayak, ya udah coba aja, udah tahu kok gitu. Ya kan? Begitu mereka datang, closing rate-nya tinggi banget karena sudah datang, sudah pegang kainnya semua, oke gitu. Ya kan? Tinggal pasang. Kan memang yang minta didatengin kan memang mau beli. Jadi remember teman-teman, gimana caranya ngebawa prospek datang, bukan cuma window shopper aja. Kalau di bidang fashion, terus customer base-nya ibu-ibu yang nggak punya email, ya nggak pakai email kalau kayak gitu. Cuman the thing adalah di Tribelio desain kami masih menggunakan email untuk identifier-nya, itu masih email sih. Jadi itu memang harus. Kalau bisnisnya terapi, training, dan coaching, kasih mereka free trial juga. Problemnya apa? Jadi kita mau tahu dari follower yang sekian banyak, kalau disuruh nyebutin, kira-kira follower mana sih yang benar-benar prospek yang kalau saya harus ngomong sama mereka itu bakal closing. Itu harus tahu tuh, yang mana tuh? Kayak tadi. Ya, jadi itu dulu teman-teman. Jadi itu dulu, I think ya seru banget ya kayak begini ya. Anda coba dulu deh, pikirin. Saya nggak bisa punya ide untuk semua bisnis langsung. Itu tadi cuma beberapa yang saya pernah dengar aja gitu. Jadi saya nggak tahu semuanya. Saran saya adalah Anda mulai baca-baca yang tadi, buku ini. Anda baca ini sama baca ini. Supaya Anda dapat flow-nya tadi mulai dapat, Anda bisa praktekin. Prakteknya cepat loh. Ini sebenarnya urusannya bukan praktek, teman-teman. Ini urusannya sebenarnya di sini. Di kontennya, dimikirin enaknya dikasih umpan apa. Itu PR-nya di situ. Kalau teknisnya, yang saya lakukan tadi, 5 menit, men, selesai. Bener kan ya? Cuma 5 menit. Saya demoin tadi udah jadi sebenarnya. 5 menit, masukin nama dan email, dapetin template. 5 menit gitu. Oke. Buat kelas untuk agen asuransi ini aja udah oke sebenarnya. Udah cukup gitu. Jadi teknis itu jangan bilang gaptek. Sebenarnya problemnya bukan di gaptek. Karena urusan dengan teknologi tadi cuma 5 menit. Sisanya adalah mikirin market ini tadi maunya apa ya? Market ini maunya kalau diajak masuk itu apa ya? Itu PR-nya, bukan teknisnya. Jadi bukan gaptek lagi. Alright, so make sure Anda baca ini. Back listing nomor HP atau email buat saya 22. Tetap 22. Gitu. Anda bisa join juga di komunitas saya. Anda boleh tanya di situ. Jadi kita mikirinnya bareng-bareng. Karena saya nggak kepikiran aja kalau gini. Kalau mikirin satu-satu kelamaan. Ini saya ketik ya, join Tribe Hacker. Anda screenshot, nanti masuk ke situ ke komunitas saya gitu. Join tribehacker.com. Itu gratis by the way. Anda masuk nanti posting aja. Bisnis saya ini kira-kira lead magnetnya apa ya? Saya udah coba ini, coba itu gitu. Anda harus nyoba gitu ya. Anda harus nyoba gitu. Kemudian kenapa sales letter CCBB diubah jadi singkat banget? Oh, tadi gak dengerin sih, Bro Sandy. Closing rate-nya naik 50% dengan diubah jadi pendek. Closing rate-nya naik 50%. Kan gokil ya? Saya ngerasa bahwa kayak kemarin tuh saya analisa with my team. Saya bilang ke tim saya tuh kayak, ayo dong ini mesti diutak-atik gitu kan. Mereka kayak, oke, diutak-atik apanya lagi ya. Habis itu saya, let's sit down bareng-bareng. Kemudian saya bilang, kenapa sih gak diubah pendek? Kita coba deh. Siapa tahu orang Indonesia tuh gak suka baca panjang. Ya kan? Ya kita tes. Closing rate naik 50%. Jadi dipendekin, dihilangin semua, malah bagus tuh. Oh ya udah gitu kan. Nah ini masih kita eksperimen terus, masih kita tes terus sih. So far beberapa hari terakhir tuh 50%. Kenaikannya aja 50%. Ya kenaikan dari sebelumnya. Kan menarik ya teman-teman ya. Kalau misalkan sehari closingan 10 gitu ya. Berarti ketika dipendekin, closingannya dari 10 jadi 15 gitu maksudnya. Kan kita sampai amazed banget itu. Buset, naik 50%. Gila banget sih. Gitu. Ya jadi 50% lebih sebenarnya. 55-an gitu sih. Ya. Alright, so I think itu aja buat pada malam hari ini teman-teman. Kalau misalkan Anda belum baca, please baca, bener-bener. Karena ini bisa membuat Anda, omset Anda naik luar biasa banget. I think itu aja. Thank you so much teman-teman. See you in the next video ya. Bye-bye guys.